Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Hoerunisa dengan NIM 248820130008. Saat ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari analisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan pendekatan sosiologi sastra. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Nah, titik fokus dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur banyak mengandung nilai aspek sosial tentang ketimpangan dan penindasan pada masa penjajahan Belanda. Seorang pelajar laki-laki berusaha berjuang melawan diskriminasi. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang tidak terlepas dengan aspek sosial, nilai aspek pendidikan, dan nilai aspek religius. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk analisis dengan pendekatan sosiologi sastra dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian hanya berfokus pada sosiologi sastra terkait dengan aspek sosial, nilai aspek pendidikan, dan nilai aspek religius yang sesuai dengan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan. Sebelum saya mempresentasikan hasil dari novel yang saya analisis, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu sosiologi sastra. Ilmu tentang masyarakat seperti hubungan sosial individu dan kelompok, serta struktur dan proses-proses kehidupan sosial secara keseluruhan. Sosiologi ini mengkaji berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari interaksi sehari-hari dan hubungan antar individu dan kelompok, hingga isu-isu sosial yang kompleks seperti kejahatan, kemiskinan, atau perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya tulis yang memiliki keunggulan dan keaslian, keartistikan, serta keindahan dalam isi dan ungkapannya, sehingga memberikan pengalaman estetis dan mempengaruhi pembaca. Jadi, sosiologi sastra dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan sastra, yang mencakup bagaimana sastra mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta bagaimana sastra dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan mengkritik masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan pendekatan sosiologi sastra. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami aspek sosial, aspek nilai pendidikan, dan nilai religius dalam novel tersebut. Langkah-langkah dari penelitian. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan permasalahan. Menentukan permasalahan yang akan dipecahkan, yaitu menganalisis nilai-nilai sosial, pendidikan, dan religius dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa membaca dan menganalisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Langkah yang ketiga yaitu mengembangkan dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk menganalisis data dan mengidentifikasi nilai-nilai aspek sosial, nilai-nilai aspek pendidikan, dan nilai aspek religius dalam novel tersebut. Langkah penelitian yang terakhir yaitu menguji kebenaran hasil analisis dengan memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh itu akurat, valid, dan dapat dipercaya. Sumber data dari penelitian ini tentunya yang pertama yaitu dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur serta buku yang berkaitan dengan sosiologi sastra. Pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu studi naskah dengan membaca
novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur untuk memahami isi dan konteks novel. Kemudian yang kedua yaitu mencatat kalimat alur cerita, mencatat kalimat-kalimat, adegan atau dialog yang sesuai dengan sosiologi sastra, yaitu aspek sosial, aspek pendidikan, dan aspek nilai religius. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan jurnal yang relevan. Menggunakan jurnal yang relevan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis pendekatan sosiologi sastra sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan konsep yang digunakan. Langkah yang terakhir yaitu menyatukan ungkapan atau kalimat. Menyatukan ungkapan atau kalimat yang telah dicatat dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sosiologi sastra dapat diterapkan dalam novel Bumi Manusia. Selanjutnya, analisis data pada penelitian ini berfokus pada aspek sosial, pendidikan, dan nilai religius. Kemudian, menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk menganalisis data. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan aspek sosial. Dalam pembahasan aspek sosial ini terdapat 2 poin, yaitu mengenai interaksi sosial dan masalah sosial. Yang pertama, saya akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara 2 orang atau lebih, di mana perilakunya saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku individu yang lainnya. Berikut adalah kutipan-kutipan termasuk pada interaksi sosial. Dan ini adalah contoh dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu berbuat baik terhadap sesama. Berbuat baik terhadap sesama merupakan ajaran yang paling utama dalam agama dan nilai kemanusiaan. Di dalam novel Bumi Manusia terdapat dialog atau kutipan mengenai berbuat baik terhadap sesama. Salah satunya yaitu percakapan ini. Tidak, pada suatu kali kau akan menjadi bupati. Minke, mungkin kau akan mendapatkan kebupatian. Tandus, aku doakan kau akan mendapatkan yang subur. Kalau Dewi kelak mendampingi jadi Raden Ayu, aduhai, semua bupati di Jawa akan demam ke pulau karena iri. Dari dialog atau kutipan tersebut terdapat nilai berbuat baik terhadap sesama dengan memberikan kebahagiaan kepada manusia, tetapi dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara mendoakan yang terbaik. Yang kedua, yaitu tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Berprasangka buruk seringkali membuat seseorang menilai atau menuduh tanpa bukti, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebohongan dan dosa. Seharusnya hal tersebut harus kita hindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap orang lain. Dalam novel Bumi Manusia terdapat kutipan mengenai tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Seperti pada dialog tersebut, namun di dekat mama ini aku merasa berhak untuk berhenti tabah. Dan memang aku harus meninggalkan kesan sebagai pria yang tabah, menarik, gagah, penakluk tak terdamaikan dari sang dewi kecantikan. Dari kutipan tersebut, tokoh di dalam novel Bumi Manusia ingin menunjukkan penilaian positifnya atau prasangka baiknya terhadap orang lain, meskipun dia berada di lingkungan yang menurutnya asing, akan tetapi dia bisa menahan diri, bersikap sopan, dan berusaha mengerti keadaan dengan hati yang lapang. Poin yang kedua dalam aspek sosial yaitu masalah sosial. Masalah sosial sering kali terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga dapat menyebabkan konflik-konflik di dalam masyarakat. Dalam novel Bumi Manusia terdapat kutipan atau dialog yang termasuk pada masalah sosial. Salah satu kutipannya yaitu ini, tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkaranya. Kutipan atau dialog tersebut menunjukkan bahwa masalah sosial yang dihadapi yaitu nilai keadilan sosial dan sikap objektif, bahwa seharusnya seseorang tidak menilai tanpa memahami situasi yang sebenarnya dan mudah menghakimi kelas status sosial bukan berdasarkan sikap dan moralnya. Dapat disimpulkan, kutipan-kutipan tersebut termasuk kepada
aspek sosial, karena terdapat kutipan interaksi antar manusia dan juga masalah antar manusia. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai aspek pendidikan. Memiliki 2 poin, yaitu nilai agama dan nilai moral. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai nilai spiritual agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata kepercayaan serta keyakinan dan pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam nilai agama terdapat 2 poin, yaitu mengenai kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran dan keikhlasan merupakan hal yang sangat penting, nilai yang sangat penting dalam nilai agama. Mengenai kesabaran dan keikhlasan. Dalam konteks agama, kesabaran dan keikhlasan merupakan 2 hal yang sangat penting. Karena kesabaran merupakan kemampuan untuk menahan diri dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, sedangkan keikhlasan itu berarti kemampuan untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang dan tidak membenci walaupun banyak sekali masalahnya. Dari hasil analisis novel Bumi Manusia terdapat nilai mengenai kesabaran dan keikhlasan. Dan berikut merupakan contoh kutipan yang menunjukkan kesabaran dan keikhlasan. Kita telah melawan. Nah, sekarang kita kalah. Kalau kita sudah melawan dan kalah, itu bukan aib. Aib itu kalau kita melawan untuk kalah, atau kalah sebelum melawan. Ucap Nyai Ontosoro kepada Minke. Kutipan di atas merupakan masalah yang terjadi, tetapi tetap menerima kenyataan dengan ikhlas dan penuh keluasan hati. Dan poin yang kedua yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran berarti berbicara dan bertindak dengan jujur, tanpa menyembunyikan kebenaran. Sedangkan tanggung jawab memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah kita buat. Dalam hasil analisis novel Bumi Manusia terdapat kutipan yang menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Aku menulis karena aku harus menulis. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi manusia, ucap Minke. Dari kutipan tersebut menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Tokoh tersebut mengatakan bahwa dia menulis karena dia harus menulis, bukan karena dia ingin menjadi terkenal atau kaya. Dia menulis karena itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari kemanusiaannya. Dengan menyatakan aku menulis karena aku harus menulis, menunjukkan kejujuran tentang motivasinya menjadi penulis. Dia tidak menyembunyikan kebenaran bahwa dia menulis karena itu adalah kebutuhan dan tidak bisa dia tolak. Dan juga menunjukkan tanggung jawab dengan mengakui bahwa menulis adalah bagian dari dirinya. Dia tidak bisa kalau tidak menulis, karena itu adalah bagian dari diri identitasnya sebagai manusia. Dan poin yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral adalah ukuran baik dan buruk, benar dan salah yang diukur berdasarkan prinsip, kebiasaan, atau ajaran yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem nilai. Dan berikut merupakan kutipan-kutipan mengenai nilai moral dari novel Bumi Manusia. Yang pertama yaitu kasih sayang dan ketulusan. Aku tidak punya apa-apa untuk diwariskan kepadamu, kecuali keberanian untuk menghadapi hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasih sayang dan ketulusan yang telah diberikan ibu kepada anaknya merupakan kasih sayang yang tulus dari ibu kepada anaknya, menggambarkan moral baik seorang ibu. Dan contoh nilai moral yang kedua yaitu kesadaran moral. Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan kesadaran moral. Manusia dilahirkan bukan untuk mengeluh, melainkan untuk berjuang. Kutipan tersebut menunjukkan memiliki kesadaran moral yang tinggi dan berpendirian. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, tetapi ia tidak memilih untuk menyerah dan mengeluh, melainkan memilih untuk berjuang dengan sekeras-kerasnya.
Berdasarkan kutipan-kutipan nilai moral tersebut, dapat disimpulkan bahwa kutipan tersebut merupakan nilai moral karena berbuat baik terhadap orang lain dan diri sendiri, serta memberi kasih sayang terhadap sesama. Selanjutnya, mengenai aspek religius. Dalam aspek religius terdapat 2 poin, yaitu mengenai tasamuh dan tawakal. Tasamuh adalah sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan. Dalam novel Bumi Manusia yang telah saya analisis, terdapat kutipan atau ungkapan yang menunjukkan saling menghargai. Ucap Minke, ia telah mendidik dirinya sendiri, sekalipun tanpa sekolah dan guru. Ia perempuan yang tahu harga dirinya dan takut menghargai orang lain. Berdasarkan kutipan tersebut, menunjukkan bahwa menghargai perbedaan latar belakang seseorang dan tidak merendahkan, menggambarkan sikap tasamuh berada dalam diri seorang itu. Tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan setelah melakukan segala ikhtiar atau usaha semaksimal mungkin. Dalam novel Bumi Manusia yang telah saya analisis, terdapat ungkapan mengenai sikap tawakal. Dalam novel yang telah saya analisis, terdapat ungkapan yang menunjukkan tawakal. Ucap Nyai Ontosoroh kepada Minke, kita telah melawannya, sekarang kita kalah. Kalau kita sudah melawan dan kalah, itu bukan aib. Aib itu kalau kita melawan untuk kalah, atau kalah sebelum melawan. Menunjukkan sikap tawakal bahwa seorang telah berserah diri kepada Tuhan dengan takdir yang telah ditentukan. Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sikap religius dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur menceritakan juga mengenai agama Islam. Kesimpulan dari hasil analisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial, pendidikan, dan nilai religius sangat penting dalam kehidupan. Nilai sosial seperti interaksi dan masalah sosial, nilai pendidikan seperti keaktifan pada kehidupan sosial dan nilai spiritual, dan nilai religius seperti nilai-nilai agama Islam dengan berfokus pada tawakal dan tasamuh. Pendekatan sosiologi sastra pada novel ini memberikan pengaruh yang signifikan pada pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menunjukkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya telah selesai mempresentasikan hasil dari analisis novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.